Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan lanjutkan materi sebelumnya ya. Kemarin dari pertemuan pertama sampai kemarin terakhir, kita telah membahas beberapa jenis, beberapa tipe dari statistika deskriptif. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam statistika inferensi. Nah, sebelumnya kita akan review sebentar ya. Jadi statistika itu dibagi menjadi dua ya. Statistika itu adalah metode untuk mengumpulkan, mengolah, meringkas, menyajikan, menganalisis, dan menjelaskan atau menginterpretasikan data serta mengambil kesimpulan terhadap populasi. Nah, kemudian dari pengertian tersebut, maka statistika dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah statistika deskriptif, yang kemarin kita bahas. Statistika deskriptif itu untuk meringkas data, ya, tujuannya meringkas data. Kemarin kita sudah bahas ringkasan data, ada nilai pusat, nilai sebaran, dan untuk menyajikan data, kita kemarin membuat diagram, diagram lingkaran, diagram batang, dan sebagainya. Kemudian mendeskripsikan data dari diagram itu, dari ringkasan data yang kita peroleh itu, kita bisa mencari, menjelaskan data yang ada ya. Nah, kemarin kita sudah membahas statistika deskriptif. Nah, sekarang kita masuk ke dalam statistika inferensi. Nah, statistika inferensi itu apa sih? Itu eh, cabang statistika yang bertujuan untuk mengambil kesimpulan ya. Jadi kesimpulan terhadap populasi berdasarkan data yang kita peroleh. Tentu data yang kita peroleh itu bukan data dari populasi, tapi data dari sampel ya. Nah, sampel itu apa? Kemarin dulu pernah kita bahas yaitu bagian dari populasi. Jadi ketika kita melakukan penelitian itu kadang ya seringkali kita kesulitan untuk mencari data seluruhan dari populasi karena berbagai kendala. Ada karena dana, uang, waktu ya, dan lain sebagainya. Sehingga kita hanya bisa mengambil data tentang sampel saja atau bagian dari populasi. Sehingga karena kita mengambil data dari sampel, maka ada kemungkinan kesalahan. Nah, itu yang akan kita bahas pertama. Yang akan kita bahas pertama dari statistika inferensi, tentu kita belum masuk ke statistika inferensi, tapi pengantarnya dulu, yaitu yang akan kita bahas kali ini adalah peluang. Kenapa kan ini perlu? Ya dasar dari statistika inferensi, ya intinya statistika itu ya tentang peluang ini sebenarnya. Ya. Jadi peluang itu apa sih? Ya. Jadi oke, sekarang apa hubungannya statistika inferensi dengan peluang? Nah, statistika inferensi itu kan tujuannya untuk mengambil kesimpulan, menginferensi atau mengeneralisasi suatu populasi ya. Kita ingin melihat suatu populasi berdasarkan informasi yang kita peroleh dari sampel. Itu statistika inferensi. Sedangkan peluang itu adalah besar angka ya, harga dari suatu angka yang menunjukkan besarnya kemungkinan dari peristiwa itu akan terjadi. Ya, jadi karena kita mendapatkan data dari sampel untuk memperoleh populasi, maka ada berbagai kemungkinan yang ada. Nah, itu yang akan kita cari. Nah, peluang sendiri itu nilainya antara 0 sampai 1. Jadi kalau kalian melihat nilai peluang kok di luar rentang antara 0 sampai 1, maka itu bukan peluang ya. Itu lain dari peluang. Beda cerita dengan, oh peluangnya itu 50%, 50-50. Itu artinya bukan terus 50% itu 50/100 misalkan seperti itu. Itu kan setengah ya, setengah kan masih dalam rentang 0 sampai 1. Jadi itu nggak masalah. Nah, nilai peluang sendiri antara 0 sampai 1 dengan ketika ada nilai peluang itu sama dengan 0 ya. Ada kita dapat peluang itu sama dengan 0 itu artinya adalah itu tidak mungkin terjadi. Ya, nggak ada peluang sama sekali. Kalau dia sama dengan 0, maka tidak mungkin terjadi. Lain halnya dengan jika kita mendekat ke angka 1 atau masih di dekat 0 tapi ada nilainya, itu sangat tidak mungkin walaupun masih mungkin. Tapi
kemungkinan terjadinya itu sangat kecil ya, karena dia mendekati 0. Kemudian dia di tengah-tengah, mendekati setengah ya, di antara setengah berarti ketika nilai peluang itu dinilai tengah-tengah, setengah gitu ya, di antara setengah, sekitaran setengah, berarti itu kemungkinan terjadinya sama kemungkinan tidak terjadi itu sama ya. Atau dalam kata lain ya bisa iya, bisa tidak, bisa terjadi, bisa enggak ya. 50-50. Kemudian jika nilai peluangnya itu mendekati ke angka 1 misalkan. Nah, kalau peluangnya mendekati ke angka 1 maka kemungkinan terjadinya semakin besar ya. Artinya ya bisa sangat mungkin terjadi. Dan ketika peluang itu sama dengan 1 itu artinya adalah pasti terjadi. Kalau nilai peluang sama dengan 1, bukan 0,9 atau 0,999, tapi ketika peluang sama dengan 1, itu artinya pasti terjadi. Ya, itu ya untuk peluang ya, pengantar peluang. Nah, kemudian kita perlu juga membahas tentang eksperimen, apa itu eksperimen, ruang sampel, dan peristiwa. Dalam menentukan peluang itu, kita membutuhkan ini semua ya. Yang pertama yaitu eksperimen atau percobaan. Percobaan itu adalah prosedur yang harus dijalankan ya, kondisi yang sama dan kita dapat mengamati hasilnya. Bukan kondisi yang sama, kondisi yang terkontrol ya, yang hmm, kita inginkan seperti apa ya. Jadi semuanya itu dalam eksperimen itu nggak asal kita terus bereksperimen atau melakukan percobaan, tapi ada ketentuan-ketentuan tertentu ya kalau kita dalam melakukan percobaan. Kemudian ruang sampel atau dalam bahasa dari beruang itu semesta ya. Semesta itu himpunan semua hasil yang mungkin terjadi dari eksperimen. Jadi kalau kita melakukan percobaan, nah ruang sampelnya apa? Ruang sampelnya adalah semua kemungkinan yang terjadi, semua kemungkinan yang akan terjadi dari hasil eksperimen itu. Ya, itu yang dinamakan dengan ruang sampel. Itu semua kemungkinannya kita tulis, nah itu namanya semesta atau ruang sampel. Yang selanjutnya adalah peristiwa atau kejadian, yaitu kejadian yang kita amati ya, yang kita inginkan, yang kita ingin cari itu apa. Gitu. Nah, tentu peristiwa itu adalah bagian dari ruang sampel ya. Jadi kalau kita ingin kejadiannya kok ternyata di luar ruang sampel, maka peristiwa itu nggak akan mungkin terjadi ya, atau peluangnya sama dengan 0. Ya, buat apa gitu kita melakukan eksperimen kalau sesuatu yang kita harapkan itu tidak mungkin terjadi kan? Nah, sebagai contoh seperti ini. Sebagai contoh ada eksperimen ya, percobaan yaitu melempar sebuah mata uang logam 2 kali misal. Kita mencoba melempar koin uang 1000-an atau uang 500-an itu sebanyak 2 kali. Lempar pertama, lempar kedua. Maka hasil yang akan kita lihat itu tentu adalah sisi mata uang yang tampak, yang di atas ya. Ya, jadi misalkan lempar 1 kali, oh yang di atas itu sisi apa? Sisi muka atau sisi belakang. Ya, kemudian dilempar lagi. Nah, hasil yang kita lihat itu seperti itu. Nah, kemudian ruang sampel yang kemungkinan terjadi apa sih? Tentu ruang sampel sisi muka sama sisi belakang ya. Jadi kan kalau koinnya dari sisi muka, sisi belakang. Jadi ada 2 kemungkinan. Kalau nggak sisi muka yang muncul, ya sisi belakang yang muncul. Sehingga ruang sampel yang mungkin terjadi ada 4 kemungkinan di situ, yaitu yang pertama sisi muka, yang kedua muka, saya tulis di sini MM ya, sisi muka-muka, kemudian sisi muka dan sisi belakang ya, sisi muka yang pertama muka yang muncul, yang kedua terus belakang ya, yang ketiga sisi muka ke sisi belakang dulu, baru sisi muka, atau yang keempat sisi belakang dan sisi belakang. Itu kemungkinan-kemungkinannya. Apakah ada kemungkinan yang lain? Tentu nggak ada ya. Kemungkinannya cuma itu aja, ada 4 kemungkinan. Kemudian peristiwa yang akan kita amati ya tergantung kita mau mengamati apa. Kalau misal kita akan mengamati misalkan A itu muncul minimal 1 kali sisi muka misalkan. Sisi muka minimal 1 kali. Tentu berarti yang kita ambil adalah ya sisi muka
Ya minimal 1 kali. Bisa jadi belakang terus muka, atau muka terus belakang, atau muka-muka. Yang belakang-belakang nggak kita ambil. Itu yang namanya peristiwa ya. Atau yang kedua kita ingin cari muncul sisi yang sama misalkan. Jadi pertama muka, kedua muka, atau belakang. Nah, jadi BB atau MM seperti ini. Itu ya. Mungkin contoh yang lain, misalkan kita melemparkan sebuah dadu 1 kali ya. Dadu kalau main ular tangga kan biasanya ada dadu atau main yang lain ya. Ada yang menggunakan dadu kan. Nah, itu dadu kan ada 6 sisi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, kemudian hasil yang kita harapkan yaitu ya mata uang dadunya tampak bisa angka 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Ya, itu yang tampak. Karena dia melempar 1 kali ya nggak masalah ya. Maka ruang sampel yang ada di situ ya sisi yang muncul ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nggak ada kemungkinan yang lain. 7 itu nggak ada ya karena di dadu itu cuma ada 6 sisi. Nah, kemudian peristiwa yang ingin kita amati apa? Peristiwa yang ingin kita amati misalnya ini tergantung nanti soal atau tergantung tujuan dari penelitiannya. Muncul mata dadu genap misalkan. Genap dari angka 1 sampai 6 itu yang genap apa sih? 2, 4, 6. Berarti hanya 2, 4, 6. Atau yang kedua misalkan mata uang muncul ganjil misalkan. Jadi angka 1, 3, dan 5. Seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke peluang. Jadi peluang terjadinya suatu peristiwa, rumusnya adalah misalkan peristiwanya kita namakan dengan A, misalkan seperti itu ya. Seperti tadi kalau misal peristiwa yang kita cari itu kayak muncul dadu genap, muncul dadu ganjil, atau bagian muka dua-duanya sama, atau gimana. Nah, peluangnya adalah rumusnya banyaknya anggota dalam peristiwa A, banyaknya anggota, nanti kalian list berapa kemungkinannya dibagi dengan banyak anggota pada ruang sampel. Ya, seperti itu ya. Oke, ini rumusnya. Ini rumus yang kita pakai. Sebenarnya rumusnya cuma ini sih. Dalam peluang itu. Intinya seperti ini. Nanti mungkin yang membuat susah itu yang menentukan banyaknya anggota dalam peristiwa atau banyaknya anggota dalam ruang sampel itu yang susah itu sih. Oke, misalkan, ini ada beberapa sifat peluang ya. Tentu yang pertama, peluang itu pasti bernilai antara 0 sampai 1. Jika kalian menghitung peluang kok dapatnya di luar itu, misalkan dapatnya 1,5 atau nilainya 2, berarti kalian salah ngitung. Itu bukan peluang. Yang kedua adalah peluang dari kejadian yang pasti terjadi atau ruang sampel itu ya 1 misalkan. Jadi gini, misalkan peristiwa yang kan kita amati itu, misalkan tadi ya dadu kan antara 1 sampai 6 ya. Berarti muncul angka di bawah angka 7 misalkan. Kan 1 sampai 6 di bawah 7 semua. Berarti itu ruang sampelnya yang kita cari kan. Berarti kan 6 bagi 6 ya. Berarti sama dengan 1 atau pasti terjadi, pasti muncul yang angka di bawah angka 7 misalnya itu. Dan juga peluang peristiwa yang tidak mungkin terjadi. Atau misalkan kita ingin mencari misalkan kalau dadu tadi muncul angka 7 misalkan, kan nggak mungkin terjadi, maka peluangnya itu sama dengan 0. Ya. Kemudian sekarang aturan komplement. Komplement itu artinya kebalikan. Kebalikan dari kejadian yang kita amati. Misalkan kita ingin melihat dalam dadu ya, yang enaknya kan contoh dalam dadu misalkan. Misalkan kita ingin melihat berapa sih peluang muncul selain angka 5 misalkan, selain angka 5. Ya udah, karena ada selain berarti itu sama dengan kita mencari komplement dari peluang angka 5 atau 1 dikurangi peluang muncul angka 5. Gitu ya. Itu komplement. Komplement itu selain ya. Misalkan selain angka 5, selain bilangan ganjil, selain apa ya, kata-kata selain atau bukan bilangan ganjil. Itu yang namanya komplement. Rumusnya adalah peluangnya itu 1
1 dikurangi peluang kejadiannya itu. Oke, sekarang kita masuk ke latihan soal. Kita masih latihan soalnya gampang-gampang ya. Misalkan kita punya 2 buah dadu. Kalau tadi kan ada 1 dadu, sekarang ada 2 buah dadu. 2 buah dadu dilempar secara bersamaan. Pertanyaannya adalah kita diminta untuk menghitung berapakah peluang dari mata dadu yang muncul itu jumlahnya 8. Ya. Misalkan dadu kan ada 6 ya, 6 sisi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, munculnya tuh yang ketika mata dadu yang dijumlahkan hasilnya 8 itu berapa peluangnya. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya kita punya suatu kotak ya. Isinya 3 bola putih dan 5 bola merah. Kemudian diambil secara acak. Ya, 1 bola. Berapakah peluang bola yang terambil itu adalah bola putih. Ya, seperti itu. Ini masih gampang ya. Karena kita belum masuk ke perhitungan-perhitungan yang susah. Oke, yang pertama. 2 buah dadu dilempar. Gambarnya seperti ini. Ada dadu misalkan. 2 buah dadu yang dilempar. Oke. 2 dadu dilempar secara bersamaan, maka ruang sampel yang kemungkinan semua kemungkinan yang muncul apa sih? Ya tentu ya. Di sini saya listkan semua. Banyak sekali ya. Jadi ruang sampelnya adalah pertama dari dadu pertama muncul angka 1, kedua 1. Yang pertama 1, kedua 2. 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 1, 2, 2, dan seterusnya sampai 6, 6 di sini ya. Kalau dihitung, maka jumlahnya ruang sampel ada berapa? Dihitung nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bawahnya ada 6. 6 kali 6 berarti 36. Berarti NS-nya atau total ruang sampelnya atau semestanya itu adalah 36. Kemudian yang kita cari adalah peristiwanya apa? Peristiwa yang kita cari di sini dari soal jumlah 8. Muncul angka dadu yang jumlahnya 8. Yang 8 mana? Kita lihat di ruang sampel di sini. Ini jumlahnya 2, 3 ya. 8 mana? 8. Oh ini 2 sama 6. 2 tambah 6 kan 8. 1. 3 tambah 5, 8. 2. 4 tambah 4, 3. Ini 4, 5. Berarti peristiwa yang kita ambil ada berapa? 26, 35, 44 ya. 53 sama 62. Berarti ada berapa NA-nya? Ada 5. Itu ya. Jadi peristiwa yang mungkin muncul dari jumlah angka 8 itu ada 5 kemungkinan ya. Cuma ada 5 kemungkinan itu. Sehingga peluangnya adalah rumusnya itu jumlah peristiwa NA dibagi dengan jumlah semesta atau ruang sampelnya atau NS. NS-nya 36, NA-nya 5. Berarti 5 dibagi 6. Gitu ya. Jadi 5 per 6. Enggak usah dihitung 5 per 6 sama dengan berapa. Seperti itu. Itu untuk nomor 1. Yang nomor 2. Misalnya kita punya 3 bola putih dan 5 bola merah dalam satu kotak. Contohnya seperti ini gambarnya nih. 3 bola putih dan 5 bola merah. Nah, kemudian berarti apa ruang sampelnya? Ruang sampelnya berarti karena dia diambil 1 bola, berarti kemungkinannya apa? Yang pertama ya terambil putih, yang kedua putih, ketiga putih. Karena putihnya ada 3 ya. Putih yang pertama, putih yang kedua, putih yang ketiga. Kemudian terambil apa lagi? Yang merah yang pertama, merah kedua, merah ketiga, merah keempat, merah kelima. Berarti di mana ada 5. Berarti NS-nya itu totalnya berapa? 8 ya. Karena putihnya 3, merahnya 5. Itu. Kemudian peristiwa. Peristiwanya yang akan kita amati apa? Oh, peluang bola putih yang terambil ya. Putih. Kita lihat di sini putihnya ada berapa sih? Putih, putih, putih 3. Berarti NA-nya berapa? 3. Sehingga peluang dari terambilnya bola putih di sini sama dengan NA tambah bagi NS. 3 bagi 8. Seperti itu. Gampang ya. Terus sampai ini materi sampai sini dulu. Kita masih dasar membahas tentang peluang. Peluang itu pengantar untuk statistika inferensi.
Jadi kalian saya harapkan paham karena besok kalau kita sudah masuk ke statistika inferensi, kita nggak perlu mengulang teori tentang peluang seperti ini. Itu ya. Besok untuk minggu depan kita akan bahas kombinasi dan permutasi ya. Atau kombinasi kemudian permutasi atau langsung dua-duanya nanti kita akan coba. Seperti itu, tugas yang nanti akan menyusul. Oke, terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.